Seperti yang kita tahu, Wednesday Season 2 Part 5 sudah tayang di Netflix. Di part ini jujur saja terkejut karena memang banyak kejutan. Tapi dari semua yang paling mengejutkan tentu kemunculan zombie yang dibangkitkan oleh Pugsley, adik Wednesday. Dan ternyata zombie tersebut adalah Isaac. Yuk kita kupas tuntas siapa Isaac. Misteri Isaac, bayangan lama yang mengintai keluarga Addams. Dalam dunia gotik yang selalu dipenuhi rahasia, keluarga Addams dikenal sebagai keluarga yang mampu menyimpan banyak hal di balik senyum sinis mereka. Namun, kehadiran Isaac di season 2 Wednesday membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih kelam. Banyak penonton mengira ia hanyalah zombie acak yang dibangkitkan oleh Pugsley. Namun jika ditelusuri lebih dalam, muncul teori konspirasi, Isaac bukanlah orang asing. Gomez dan Morticia sudah mengenalnya sejak lama. Pertanyaan pun bermunculan. Siapa sebenarnya Isaac? Mengapa wajahnya membuat Morticia terlihat lebih pucat dari biasanya? Dan mengapa Gomez yang biasanya tenang justru tampak gelisah? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke masa lalu. Jauh sebelum Wednesday lahir, ketika Morticia membangkitkan sosok itu kembali. Namun, koneksi Isaac tidak hanya dengan Morticia. Gomez Addams pun memiliki kisah sendiri. Sebagai keturunan keluarga Addams yang penuh duel dan dendam, Gomez pernah berhadapan langsung dengan Isaac dalam sebuah pertarungan kehormatan. Legenda keluarga menyebutkan bahwa Isaac menantang Gomez karena sesuatu yang lebih personal, Morticia. Konon, sebelum Morticia resmi menikah dengan Gomez, Isaac pernah menunjukkan rasa cintanya yang obsesif kepada sang wanita. Tetapi Morticia menolaknya, memilih Gomez yang lebih flamboyan, penuh humor, dan berani menghadapi kematian dengan tawa. Penolakan itu bukan hanya menghancurkan hati Isaac, tapi juga memantik dendam. Gomez mengalahkannya dalam duel, tetapi bukan duel biasa, melainkan duel yang disebut Duel of Shadows, sebuah tradisi Addams yang mengikat jiwa pihak yang kalah. Sejak saat itu, Isaac menghilang dari peredaran, diduga terperangkap antara dunia orang hidup dan mati. Isaac sebagai bayangan Wednesday. Kembalinya Isaac lewat kebangkitan Pugsley bukanlah sekadar horor tambahan. Teori ini melihat Isaac sebagai cermin gelap Wednesday. Ia adalah gambaran tentang apa yang terjadi jika obsesi Wednesday pada kematian dan misteri tidak terkendali. Keduanya memiliki kesamaan, pandangan tajam, kecerdasan dingin, dan rasa ingin tahu yang tak pernah puas terhadap kegelapan. Bedanya, Wednesday masih memiliki Morticia dan Gomez sebagai penyeimbang. Isaac tidak. Ia sendirian, menenggelamkan dirinya dalam ilmu hitam hingga akhirnya kehilangan kemanusiaan. Morticia, yang biasanya menanggapi segalanya dengan elegan, terlihat tertekan ketika Isaac muncul. Dia dulu sepertimu, Wednesday, katanya dalam satu adegan penuh makna. Bedanya, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Kalimat itu menjadi peringatan langsung, garis antara genius dan kegilaan sangat tipis. Dan Wednesday harus berhati-hati agar tidak menyeberanginya. Konspirasi di balik kebangkitan. Pertanyaan terbesar adalah, mengapa Isaac kembali? Apakah semata-mata karena Pugsley iseng, atau ada kekuatan lain yang bermain? Beberapa teori menyebutkan bahwa Dewan Rahasia di Nevermore sebenarnya mengetahui eksistensi Isaac dan menutup-nutupinya. Kebangkitan Isaac bukan kebetulan, melainkan rencana yang telah lama dipersiapkan untuk membuka kembali sebuah kutukan lama. Isaac adalah kunci pintu gerbang menuju kekuatan kuno yang ingin dimanfaatkan pihak tertentu. Artinya, Pugsley hanyalah bidak dalam permainan besar. Isaac sengaja dipanggil kembali untuk melawan Wednesday, atau bahkan untuk mengguncang fondasi keluarga Addams itu sendiri. Cinta yang terlupakan. Namun teori paling menarik adalah tentang hubungan emosional Morticia dengan Isaac. Ada kemungkinan bahwa Morticia muda pernah menyimpan simpati terhadapnya. Mungkin bukan cinta sejati, tetapi kedekatan sebagai sesama pemuja kegelapan. Dalam versi ini, Isaac adalah sosok yang mengingatkan Morticia pada dirinya sendiri anggun, dingin, dan penuh rahasia. Namun, ketika ia terjerumus semakin jauh ke dalam nekromansi, Morticia mundur. Ia memilih Gomez, seseorang yang meski sama-sama mencintai hal-hal aneh, tetap punya keseimbangan antara hidup dan mati. Kembalinya Isaac dengan tubuh zombie bukan hanya ancaman, tapi juga nostalgia menyakitkan bagi Morticia. Ia dipaksa berhadapan dengan masa lalu yang selama ini ia sembunyikan dari Wednesday.
duel yang tak pernah selesai. Jika teori ini benar, maka kebangkitan Ishak bukanlah akhir, melainkan awal dari duel lama yang belum selesai. Duel antara Gomez dan Ishak mungkin akan kembali terjadi, bukan sekadar duel fisik, tetapi duel untuk mempertahankan Morticia dan seluruh keluarga Adams. Bayangkan adegan itu, Gomez dengan rapir di tangannya kembali menantang Ishak yang kini separuh manusia, separuh kegelapan. Morticia berdiri di antara mereka, dingin tapi penuh dilema. Sementara Wednesday mengamati dengan sorot mata tajam, belajar bahwa sejarah keluarganya jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Ishak sebagai warisan kelam. Pada akhirnya, teori ini menempatkan Ishak bukan sekadar karakter tambahan, melainkan warisan kelam keluarga Adams. Ia adalah masa lalu yang tidak pernah mati, simbol dari konsekuensi pilihan Morticia, dan musuh lama Gomez yang kembali menuntut penyelesaian. Bagi Wednesday, Ishak adalah guru, tanpa sengaja sebuah pengingat, bahwa obsesi pada kegelapan bisa membawa kejayaan, tapi juga kehancuran. Dan mungkin, dalam suatu ironi khas Adams, Wednesday justru merasa kagum, sekaligus jijik pada Ishak. Penutup, bayangan yang tak pernah hilang. Keluarga Adams selalu hidup berdampingan dengan kematian, tetapi Ishak membawa dimensi baru, masa lalu yang kembali untuk menuntut tempat di masa kini. Jika teori ini benar, maka Gomez dan Morticia tidak hanya menyembunyikan rahasia biasa, tetapi sebuah kisah cinta, dendam, dan pengkhianatan yang selama ini terkubur. Kebangkitan Ishak bukan kebetulan. Ia adalah bayangan yang selama ini menunggu saat yang tepat untuk keluar dari kegelapan. Dan kini, dengan Wednesday yang semakin dekat pada sisi gelapnya sendiri, pertanyaan terbesar pun muncul. Apakah Wednesday akan belajar dari kegagalan Ishak, atau justru mengikuti jejaknya?